Time to say goodnight to them nuts, Blackie. On three. 1, 2. Pada tahun 1858 di sebuah daerah di Texas, terlihat dua orang pria kulit putih, yaitu Speck bersaudara. Mereka terlihat sedang menggiring 6 orang budak kulit hitam yang baru saja dibelinya. Para budak itu dirantai dan dipaksa terus berjalan selama berhari-hari, walaupun dalam keadaan lelah dan lapar yang teramat sangat. Pada suatu malam, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seorang pria tua yang bernama Doc yang mengaku sebagai seorang dokter gigi. Doc mengatakan kalau ia berniat membeli salah satu budak itu dengan harga yang mahal. Doc kemudian menanyakan siapa di antara mereka yang pernah bekerja di perkebunan Karukan. Salah seorang dari mereka yang bernama Django mengatakan kalau ia pernah bekerja di sana. I'm from the Karukan plantation. What's your name? Django. Setelah memastikan Django adalah orang yang ia cari, Doc mulai melakukan penawaran. Namun Speck saudara mengatakan kalau mereka tak berniat menjual budaknya. Sambil menodongkan senjata, mereka mengancam dokter gigi itu dan menyuruhnya pergi dari sana. Move it. I don't care. No sale. Now off with you. Well, Dengan lincahnya, Doc berhasil melumpuhkan Speck bersaudara. Ia lalu melepaskan Django dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Sementara 5 budak lainnya diberikan pilihan untuk kabur atau menolong tuannya. God damn son of a bitch! get up on that horse. Now, as to you poor devils. Choice is yours. You gotta be reasonable in a situation. No, please. Beberapa hari kemudian Doc dan Django mendatangi sebuah kota. Namun dalam perjalanan, orang-orang di sana tampak heran melihat seorang pria berkulit hitam menunggangi seekor kuda. Karena di masa itu, orang kulit hitam sangatlah dipandang rendah dan tidak layak diperlakukan sama dengan orang berkulit putih. Di kota itu, Doc dan Django masuk ke sebuah bar. Tapi pemilik bar itu tak terima barnya didatangi oleh orang berkulit hitam. Ia yang masih tak terima langsung lari memanggil sheriff untuk mengusir mereka berdua. Sementara itu di bar, Django masih kebingungan melihat sikap Doc yang sangat baik padanya. Doc pun menjelaskan kalau ia adalah seorang bounty hunter atau pemburu hadiah. Ia bekerja untuk memburu buronan yang terpampang di sebuah poster dan akan mendapatkan imbalan dari pemerintahan. Doc juga mengatakan kalau ia sedang memburu 3 buronan yang bernama Alice, Big John, dan Raja. Ketiga orang itu dulunya bekerja di perkebunan Karukan. Dan karena itulah, ia meminta bantuan Django yang dulunya pernah bekerja di perkebunan Karukan untuk menunjukkan wajah ketiga orang tersebut. Doc juga menawarkan kesempatan pada Django berupa sebuah kemerdekaan. Mendengar itu, Django pun sepakat karena ia memang sangat mengenali wajah ketiga orang tersebut. Tapi di saat bersamaan, datang seorang sheriff lalu menyuruh mereka untuk keluar dari bar tersebut. Okay, boys. Fun's over. You ain't got nothing better to do. Now you can get the Martian. Tembakan itu membuat semua orang ketakutan. Pemilik bar lalu berlari untuk memanggil Marshal. Beberapa saat kemudian Marshal datang bersama para warga dengan membawa senjata. Doc kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan kalau ia adalah pemburu buronan. Dan seharusnya Marshal berterima kasih karena sheriff yang barusan ia bunuh adalah buronan pemerintah yang imbalannya sebesar $200. Yang ternyata sheriff tadi pernah mencuri sapi di kawasan Texas. Awalnya Marshal tak percaya, namun setelah Doc memperlihatkan surat tugasnya, akhirnya ia percaya dan tak menyangka kalau bawahannya adalah seorang buronan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga sampai di suatu tempat, mereka pun beristirahat.
Di sana Doc menanyakan jika nanti Jingo sudah merdeka dan mendapatkan upah darinya apa yang akan ia lakukan. Jingo pun menjawab kalau ia ingin mencari istrinya dan akan membebaskannya dari perbudakan. Jingo pun bercerita kalau istrinya bernama Brunhilda dan fasih berbahasa Jerman. Mendengar itu Doc sedikit kaget karena dirinya adalah keturunan Jerman. Doc pun mengatakan setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan membantu Jingo untuk menemukan istrinya kembali. Mendengar itu Jingo pun menjadi sangat senang karena ini pertama kalinya orang kulit putih memperlakukannya seperti seorang sahabat. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di wilayah perkebunan Mr. Bennet dan di sana lagi dan lagi Jingo menjadi pusat perhatian karena berpakaian sangat rapi dan menunggangi kuda. Melihat kedatangan mereka berdua, Mr. Bennet merasa tak sudi tanahnya didatangi oleh orang berkulit hitam yang menunggangi kuda. Doc kemudian mengatakan kalau Jingo adalah pelayannya dan dia adalah orang yang merdeka. Doc lalu menjelaskan tujuan mereka datang ke sana untuk membeli seorang budak. Ia memberikan harga yang menarik sehingga dijamu dengan baik. Mr. Bennet juga memerintahkan seorang budak wanita untuk menemani Jingo berkeliling. Sambil berkeliling, Jingo menggali informasi tentang pria yang sedang ia buru. Wanita itu mengatakan kalau pria yang dicarinya ada di perkebunan belakang. Setelah memastikan pria itu adalah orang yang ia cari, Jingo kembali teringat dengan masa lalunya. Pada waktu itu ia disiksa oleh Alice, Raja, dan Big John karena ia dan istrinya mencoba kabur. Jingo pun memohon agar ia bisa menggantikan istrinya yang akan dicambuk. Namun sekuat apapun Jingo memohon, ketiga pria itu tak menghiraukannya. Kembali ke masa sekarang, Jingo lalu mendatangi Big John dan Raja yang pada saat itu tengah menyiksa seorang budak. Tanpa basa-basi, ia lalu menghabisi mereka. John Brittle! Remember me? Where's Ellis? He's the one hightailing it across that field right now. I'm positive he did. Setelah berhasil menghabisi 3 bersaudara tersebut, Bennet datang bersama orang-orangnya. Doc lalu menjelaskan kalau ia menjalankan tugas pemerintahan untuk memburu orang-orang yang menjadi buronan. Dan untuk meyakinkan Bennet, Doc lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan. Bennet sangat marah, lalu ia mengusir mereka dari sana. Pada malam harinya, Bennet yang masih tak terima orang-orangnya dihabisi, ia mencoba menyerang Doc dan Jingo yang pada saat itu tengah beristirahat. Namun saat penyerangan itu dilakukan, mereka hanya menemukan kereta kuda tanpa Doc dan Jingo di sana. Sementara di kejauhan, terlihat Doc telah bersiap dengan rencananya. Di saat orang-orang itu berlarian, Doc memberikan senapannya pada Jingo untuk menembak Bennet karena telah menghina Jingo. Daddy's getting away. Melihat tembakan Jingo yang tepat sasaran membuat Doc menjadi kagum. Ia tak menyangka ternyata Jingo sangat pandai dalam menembak. Mulai saat itu, Doc terus melatih Jingo untuk menjadi penembak yang handal dan mereka berdua terus bekerja sama menjadi bounty hunter untuk mengumpulkan uang demi menebus istrinya Jingo. That's accurate. Suatu hari saat mengintai seorang buronan, Jingo tak tega menembaknya karena buronan itu sedang berada di dekat anaknya. Doc lalu mengeluarkan selebaran yang mengatakan kalau pria itu telah membunuh banyak orang. Setelah mendengar itu, Jingo pun langsung menembaknya tanpa ragu. Musim dingin pun telah berakhir. Doc menepati janjinya menemani Jingo untuk mencari istrinya. Mereka pun mendatangi Mississippi karena di sana banyak perkebunan yang mempekerjakan budak. Saat beristirahat di sebuah bar,
Akhirnya mereka mendapatkan informasi kalau Brunhilde, istrinya Django, dijadikan budak oleh seorang konglomerat yang bernama Calvin Candy. Mereka pun menyusun rencana bagaimana caranya agar Calvin mau menjual Brunhilde. Karena ternyata Calvin Candy adalah pemilik perkebunan terkaya nomor 4 di Amerika. Dan tentu saja Calvin tidak akan tertarik bertemu dengan mereka yang hanya membeli seorang budak wanitanya. Calvin Candy. Well, apparently that's where your wife is. May I offer an alternative? Can you convincingly masquerade as someone who's an expert on Mandingo fight? Setelah mendapatkan rencana, mereka pun mendatangi Calvin yang saat itu sedang melakukan pertarungan budak yang disebut dengan pertarungan Mendigo. Pertarungan Mendigo ini adalah pertarungan untuk budak kulit hitam sampai salah satu dari mereka mati. Pertarungan gila itu mau tidak mau harus mereka lakukan demi menyenangkan tuannya. Jika mereka tidak ingin mati, maka mereka harus bertarung habis-habisan dan menghabisi lawannya. Finish. Saat pertarungan berakhir, Doc pun mencoba menarik perhatian Calvin dengan mengatakan kalau ia ingin membeli petarung terbaik Calvin dengan harga $12.000. Nah, rencana mereka, kalau mereka langsung membeli Brunhilde, tentu Calvin tak akan tertarik karena harga budak itu terbilang murah. Sementara jika Doc membeli salah satu petarung dengan harga $12.000, tentunya Calvin akan tertarik. Dan setelah itu, barulah mereka akan membeli Brunhilde. $12,000. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke rumah Calvin. Di tengah perjalanan, terlihat seorang budak petarung Calvin yang mencoba kabur. Melihat itu Calvin sangat marah karena jika salah satu petarungnya kabur ketika pertarungan tengah berjalan, maka majikan terkena sanksi dan harus membayar $500 pada majikan lawannya. Budak tersebut memohon ampunan karena ia sudah tak sanggup lagi untuk bertarung. Tapi Calvin tak tersentuh dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi budak tersebut. Setelah itu Kevin bertanya pada Django bagaimana pendapatnya tentang hukuman yang ia berikan pada budak tersebut. Django hanya diam, ia bisa saja menembak kepala Kevin, namun yang ia utamakan saat ini adalah menemukan istrinya kembali. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di rumah Kevin. Di sana mereka disambut oleh seorang budak kepercayaan Kevin yang bernama Stephen. Stephen adalah budak yang telah berbakti pada keluarga Kevin seumur hidupnya. Jadi setiap urusan yang berhubungan dengan budak, Stephen lah yang mengaturnya. Bahkan penyiksaan budak dia jugalah yang mengaturnya. Melihat Django yang bebas menunggangi kuda membuat Stephen merasa iri. Ia memaki-maki Django yang membuat Candy menjadi marah. Karena Django adalah orang merdeka dan tamu spesial dirinya. Kevin lalu memperkenalkan adiknya yang bernama Lara. Ia berniat mencomblangkan adiknya dengan Doc, namun Doc tak tertarik sama sekali. Doc lalu menanyakan seorang budak yang fasih berbahasa Jerman yaitu Brunhilde. Doc beralasan ia rindu dengan kampung halamannya dan ingin berkencan dengan Brunhilde yang fasih berbahasa Jerman. Kevin pun tak keberatan dan menanyakan keberadaan Brunhilde kepada Stephen. Namun Stephen mengatakan kalau Brunhilde sedang dihukum dijemur di bawah matahari hingga 10 hari mendatang karena semalam ia berusaha kabur. Kevin lalu menyuruh Stephen untuk mengeluarkan Brunhilde yang saat itu kondisinya sangat menyedihkan. Melihat itu, Django sangat emosi dan hampir saja menarik pistolnya. Malam harinya Lara mengantarkan Hilda ke kamar Doc untuk menghiburnya. Hilda kemudian masuk ke kamar Doc, lalu mereka berbicara dengan bahasa Jerman. Doc mengatakan kalau ia berniat untuk membebaskan Hilda dari perbudakan.
Doc juga mengatakan kalau ia membawa orang yang spesial bagi Hilda. Für den Fall mit Ihnen Deutsch, dass Candys Leute uns zuhören. Trinken Sie. Versprechen Sie mir, dass Sie nicht schreien werden. Saat makan malam terlihat Hilda curi-curi pandang dengan Django, namun sialnya Stephen memperhatikan mereka dan mulai curiga. Saat di belakang, Stephen menginterogasi Hilda dan menanyakan apakah ia mengenal Django. Dengan rasa takut, Hilda mengatakan kalau ia tak mengenal kedua orang tersebut. Stephen yang masih tak percaya mencoba memperlihatkan bekas cambukan di punggung Hilda untuk melihat reaksi Django padanya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, membuat raut wajah Django berubah. Dan hal itu dilihat oleh Stephen. Go on, take off your dress. Show Doc you showed some back here. Damn, my. Look at that, doctor. It's like a painting. Look at that. Medicine. I'm sure it would fascinate him, the niggas and doings for Flint Stevens. After dinner. Look at that. Calvin! We are eating. Ain't no one wanna look at her whipped up back. Stephen lalu mengajak Kevin untuk berbicara empat mata. Melihat hal itu, Doc dan Django terlihat mulai waspada. What is the matter? Stephen mengatakan kalau tujuan Doc dan Django datang bukan untuk membeli budak petarung, melainkan untuk membeli Hilda. Kevin yang heran pun bertanya kalau mereka tak berniat membeli petarung Mendigo, kenapa mereka membahas panjang lebar tentang pertarungan Mendigo. Stephen lalu menjelaskan kalau mereka langsung membeli Brunhilde yang harganya $300, tentu kamu tak akan tertarik. Tapi sebaliknya, jika mereka memberikan harga $12.000 untuk seorang budak petarung, tentu kamu akan tertarik. Dan setelah kamu tertarik, barulah mereka akan menawar Brunhilde. Karena bagaimanapun, harga $12.000 untuk budak petarung adalah harga yang sangat tinggi. Mendengar penjelasan Stephen membuat Kevin menjadi sangat marah dan langsung menodongkan senjata pada Doc dan Django. Hey! Now lay your palms flat on that tabletop! Bring it out, Hildy. Sit your ass in that garbage. Now, considering y'all have ridden a whole lot of mine, is in fact the right. Take the goddamn hammer here and beat us. It's gonna be dark, huh? Hands off the tabletop in order to remove my billfold! That 12. Make these gentlemen a receipt for $12,000. Atas perbuatan mereka, kini mereka harus membeli Hilda dengan harga $12.000. Dan kalau tidak, Kevin akan menghabisi Brunhilde. Melihat itu, Doc pun menyetujuinya dan menyerahkan uang $12.000, yang mana uang itu adalah jerih payahnya selama 1 tahun menjadi bounty hunter. Setelah keadaan yang menegangkan itu, Kevin membuatkan surat pembelian dan kemerdekaan Hilda, lalu ditandatangani oleh Kevin dan Doc. Setelah itu Doc pun berniat pergi, namun Kevin memintanya untuk berjabat tangan. Doc yang masih kesal menolak untuk bersalaman dengan Kevin. Kevin terus memaksa dan mengancam akan membunuh mereka jika Doc tak bersedia bersalaman dengannya. Tak ada pilihan lain, Doc pun memenuhi permintaan Kevin, tapi ini yang terjadi. The two parties shake hands, I must insist. Insist? On what? You don't shake my hand. You cut her ass down. If you insist. Ah! Calvin! I couldn't resist. Back me, nigga. I'm coming. Django! Head on. He gonna blow our goddamn brains out. You can give up. Throw your gun out. You give up. Ain't no harm. Dan tidak ada pilihan lain, akhirnya ia pun menyerah. Keesokan harinya di sebuah gudang terlihat Django yang digantung secara terbalik. Selang beberapa saat, datang anak buah Kevin dan akan menghukum Django dengan mengkebirinya.
say goodnight to them nuts, Blackie. On 3. 1, 2. Beruntungnya Stephen datang dan mengatakan untuk menghentikan pengebirian Django. Stephen mengatakan kalau dikebiri paling lama Django menahan sakit cuma beberapa jam lalu mati. Ia menginginkan Django mati secara perlahan dan menanggung sakit yang lama. Oleh karena itu, Lara memerintahkan Stephen untuk menghukum Django dengan mengirimkannya ke pertambangan Liquidaki. Tempat tersebut merupakan pertambangan yang memaksa para budak untuk terus bekerja sampai mati. Karena sekali masuk ke sana, para budak tak akan bisa kembali. Stephen juga mengatakan kalau ia akan memperkosa Hilda dengan brutal dan akan menghasilkan banyak keturunan darinya. Siang harinya Django dibawa ke pertambangan bersama 3 orang petarung Mendigo. Di dalam perjalanan, ketika mereka beristirahat, Django memanggil salah satu anak buah Kevin. Django mengatakan daripada bekerja pada Kevin yang telah mati, lebih baik kau membantuku. Django kemudian memberikan kertas bounty sambil menjelaskan bahwa bayaran untuk menangkap orang itu adalah $11.000. Dan tentunya uang itu bisa mencukupi kehidupan mereka sampai tua. Namun karena mereka tak terlatih menjadi bounty hunter, mereka harus bekerja sama dengan Django. Ketiga anak buah Kevin itu berunding dan mereka bingung kenapa seorang budak bisa memiliki kertas bounty. Django kemudian mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang budak, tapi orang yang merdeka dan bekerja sebagai bounty hunter. Mereka yang masih ragu lalu menanyakan pada petarung Mendigo yang ada di dalam kurungan. Mereka mengatakan kalau Django datang ke perkebunan Kevin dengan menunggangi kuda, dan dia adalah seorang bounty hunter. Setelah mendengar itu, mereka pun sepakat bekerja sama dengan Django, bahkan mereka memberikan Django sebuah pistol. I'm a bounty hunter. Did that black ride into Candyland yesterday? Yeah. He rode in on a horse with a white man. You want no slave. You fucking sure about? Well, what was they? Bounty hunters. Got him loose. Yeah. There we go. There you go, mate. Why don't you give him your gun and gun belt? Perfect. That's good to know. Don't let that dynamite. Sementara itu terlihat Hilda yang dimasukkan ke sebuah kamar dan dipersiapkan untuk melayani Stephen. Di tempat lain, Django yang telah sampai di kediaman Kevin langsung mendatangi tempat ia dirantai tadi untuk melihat jasad Doc. Di sana ia mendoakan Doc, seorang sahabat yang selama ini telah membantunya. Dan sebelum pergi, ia mengambil surat kebebasan Hilda yang masih tersimpan di sakunya Doc. Setelah itu, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkan Hilda. Malam harinya terlihat rombongan yang baru pulang dari pemakaman. Dan saat masuk ke dalam rumah, mereka semua dikagetkan oleh Django yang sudah berada di sana. Cora, would you prepare us some coffee? Y'all gonna be together with Calvin in the by and by just a bit sooner than y'all was expecting. All you black folks, I suggest you get away from... Oh my. Django! Will you tell Miss Laura goodbye? Bye, Miss Laura. Not you, Stephen. You didn't mention kneecapping. Got 10,000. Oh, Lord, what they gonna do to your ass? They ain't gonna just kill you, nigga. Django! They gonna find your black ass. Akhirnya Django berhasil menyelamatkan istrinya dan kini mereka telah menjadi orang yang merdeka. Nah, menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari cerita ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.